Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di pertemuan mata kuliah aspek hukum dan jasa konstruksi. Di kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai unsur-unsur atau pihak-pihak yang terlibat dalam proyek konstruksi atau jasa konstruksi. Ya, seperti diketahui di dalam pekerjaan konstruksi tentunya kita membutuhkan beberapa keterlibatan antara berbagai pihak untuk mewujudkan tujuan dari proyek tersebut. Di dalam proyek konstruksi banyak sekali pihak yang terlibat di dalamnya, ya, mulai dari nanti ada pengguna jasa, ada penyedia jasa, ya, penyedia jasa itu ada konsultan. Konsultan itu pun nanti dibagi ada konsultan perencana, ada konsultan pengawas, ada manajemen konstruksi, ya, dan nanti juga ada kontraktor. Nah, kontraktor ini nanti di bawahnya atau di belakangnya pun juga ada pihak-pihak yang mendukung dia dalam bekerja. Antara lain ada subkontraktor, ada supplier yang mensuplai bahan-bahan atau material-material yang digunakan di dalam proyek konstruksi. Oke, ya. Karena banyaknya unsur-unsur atau pihak-pihak yang terkait, maka di sini perlu adanya yang perlu dilakukan yang namanya manajemen, ya, harus dikoordinir dari pihak-pihak yang terlibat di dalam proyek konstruksi ini, sehingga dengan adanya koordinasi yang baik, dengan adanya manajemen yang baik untuk kegiatan proyek konstruksi tersebut, nantinya pun juga akan mendapatkan hasil yang baik tersebut, baik pula. Di dalam proyek konstruksi ada ada 3 tujuan yang nanti harus dicapai di dalam kegiatannya, yaitu di mana mutu harus sesuai dengan apa yang kita inginkan atau yang diinginkan oleh pengguna jasa. Terus biaya yang dikeluarkan pun juga harus sesuai, ya, tidak boleh tidak ada pembengkakan, ya, dan waktu yang disediakan pun juga cukup, ya. Jadi di dalam proyek itu ada 3 tujuan yang harus ada yang terdapat di dalam proyek konstruksi, yaitu mutu yang sesuai, jadwal pelaksanaan atau waktu yang mencukupi, dan biaya yang sesuai dengan budget yang dimiliki oleh pengguna jasa. Oke, kita mulai dari unsur-unsur atau pihak-pihak yang terkait di dalam proyek konstruksi. Yang pertama adalah pengguna jasa. Ya, pengguna jasa di sini atau pemilik pekerjaan. Pemilik pekerjaan di sini tentunya adalah orang atau badan, ya, yang mempunyai nantinya yang akan memiliki hasil dari pekerjaan tersebut, hasil dari proyek tersebut. Karena dia merupakan pemilik dari hasil dari pekerjaan tersebut, maka dia harus mengeluarkan biaya, ya, mengeluarkan biaya yang digunakan untuk mencapai konstruksi tersebut, ya, untuk mendapatkan hasil konstruksi tersebut. Tentunya yang diinginkan oleh pemilik adalah mengeluarkan biaya itu yang efisien. Tentunya yang dengan hasil yang orang itu pasti inginnya adalah hasilnya bagus, biayanya murah, gitu ya. Terus keuntungan yang diperoleh ini cukup besar. Keuntungan di sini lebih ke tanda kutip adalah manfaat yang didapatkan dari hasil pembangunan tersebut. Ya, misalnya kalau pembangunan, misalnya kita berbicara di sini adalah proyek konstruksi untuk pekerjaan pembangunan kos-kosan, ya, secara pribadi. Sehingga nanti apa yang dia keluarkan itu, misalnya investasi dalam bentuk
bangunan itu misalnya 1 miliar dapat 20 kamar, itu lah 1 bulan nanti dia bisa mendapatkan berapa puluh juta, sehingga nanti bisa BEP-nya lebih cepat diperoleh, sehingga keuntungan nanti setelah BEP itu diperoleh, sehingga keuntungan yang dia dapatkan adalah lebih cepat dan lebih besar pula. Ya. Terus waktu pelaksanaan itu untuk pemilik pasti dia ingin waktu pelaksanaannya itu cepat agar dia bisa langsung memanfaatkan hasil dari proyek konstruksi tersebut. Tidak ada kesulitan selama pelaksanaan pekerjaan. Ini harapannya di dalam proyek konstruksi. Tetapi yang namanya suatu pekerjaan itu pasti ada kesulitan tersendiri. Ada hal-hal yang mungkin harus diperhatikan secara spesifik di dalam setiap proyek konstruksi. Ini pemilik atau pengguna jasa ya di sini. Pengguna jasa itu di dalam proyek konstruksi bisa dari pemerintah ya, ataupun dari swasta. Hak dari pengguna jasa adalah menunjuk penyedia jasa. Dia berhak untuk menunjuk konsultan atau kontraktor ya, atau misalnya dia kerjakan sendiri tapi kan butuh yang namanya supplier gitu. Nih, dia mempunyai hak untuk menunjuk penyedia jasa. Nah, ini penunjukannya itu pun nanti juga kalau di pemerintahan ada dengan melalui lelang ataupun dengan melalui penunjukan langsung atau pengadaan langsung. Nih. Terus misalnya dia sudah menunjuk penyedia jasa, sehingga secara periodik berarti dia menginginkan adanya laporan dari pelaksanaan yang dikerjakan oleh penyedia jasa yang dia tunjuk. Terus kewajiban dari pengguna jasa adalah memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh penyedia jasa untuk kelancaran pekerjaan. Sarana dan prasarana di sini misalnya ada penyerahan lahan, ya, penyerahan tempat. Ya, tempat yang nanti akan dilaksanakan pekerjaan konstruksi. Tempat itu pun juga tidak hanya misalnya tempat lokasi dibangun, lokasi hanya yang dibangun, tapi tempat untuk menyediakan material, ya, tempat untuk misalnya gudang material, tempat untuk rapat koordinasi. Nah, ini juga merupakan kewajiban dari pengguna jasa. Terus yang jelas, yang kedua ini menyediakan dan kemudian membayarkan kepada pihak penyedia jasa sejumlah biaya yang diperlukan untuk mewujudkan sebuah bangunan atau konstruksi yang diinginkannya. Ikut mengawasi ya jalannya pelaksanaan pekerjaan yang direncanakan dengan cara menempatkan atau menunjuk suatu badan atau orang untuk bertindak atas nama pemilik. Ya, bisa langsung mengawasi secara secara periodik ya, ataupun dia menunjuk orang ketiga atau pihak ketiga. Pihak ketiganya ini adalah kita sebut dengan konsultan pengawas. Itu ya. Terus yang keempat adalah mengesahkan perubahan yang terjadi ya apabila ada ya perubahan-perubahan ya pekerjaan yang terjadi apabila ada. Nah, dan pastinya di dalam pekerjaan konstruksi itu pun yang namanya perubahan itu pasti ada karena hal-hal yang tidak kita mungkin yang tidak bisa diprediksi ya, tidak bisa diprediksi di awal itu akan terjadi penyesuaian. Misalnya kalau untuk kedalaman pondasi ya. Kedalaman pondasi itu sebelum kita merencanakan kedalaman pondasi itu kita melakukan yang namanya uji sondir ya, uji tanah. Kita mengetahui di mana berapa kedalaman tanah aslinya. Ya, di dalam pelaksanaan sondir itu jika tidak dilaksanakan secara misalnya titik pondasinya ada 20, itu dilaksanakan 20 itu tidak. Paling hanya sampling. Sampling itu bisa 3 titik, 4 titik atau 5 titik. Ya. Sehingga ada kemungkinan ya
ada kemungkinan bahwa pondasi yang ada di situ juga bervariatif sebenarnya untuk kedalaman tanah aslinya. Sehingga di sini nanti pasti di dalam pelaksanaannya ada kemungkinan bahwa kedalaman pondasi itu ada yang kurang dari yang kedalamannya kurang dari apa yang direncanakan atau malah lebih. Sehingga nanti perlu diadakan yang namanya adendum atau perubahan penyesuaian pekerjaan. Terus menerima dan mengesahkan pekerjaan yang telah selesai dilaksanakan oleh penyedia jasa jika produknya telah sesuai dengan apa yang dikehendaki. Jadi sebelum dilaksanakan yang namanya serah terima biasanya dilakukan berita acara atau pemeriksaannya. Ada mulai dari berita acara pemeriksaan pekerjaan, kalau sudah sesuai baik dari volume, baik dari spesifikasi, itu sudah sesuai, nanti dilanjutkan dengan berita acara serah terima pekerjaan. Ini. Ya, selanjutnya tadi pemilik atau pengguna jasa, sekarang adalah konsultan. Konsultan ini dibagi menjadi dua, ada konsultan perencana dan ada konsultan pengawas. Ya, dan ada yang namanya manajemen konstruksi atau MK, konsultan MK. Konsultan MK itu tugasnya adalah dia bertugas mulai dari perencanaan sampai dengan tahap pelaksanaan itu pekerjaan konstruksi tersebut. Ya, jadi lebih luas lagi lingkup pekerjaannya. Oke. Tujuan dari konsultan di sini yaitu yang jelas adalah dia menginginkan adanya imbalan yang sesuai dengan apa yang dia berikan, jasa yang dia berikan. Ya. Jadi di konsultan itu ada yang namanya billing rate. Billing rate itu adalah ketentuan besaran anggaran yang harus dibayarkan sesuai dengan grade pendidikan dan juga dari pengalaman. Itu bisa nanti dicek di billing rate-nya Inkindo ya, Inkindo atau di billing rate-nya dari Kementerian PUPR. Terus yang diinginkan konsultan itu pun jadwal yang diberikan pada pelaksanaan pekerjaan itu cukup longgar, sehingga dengan adanya jadwal yang longgar ini misalnya seorang konsultan perencana itu dia bisa mendapatkan informasi detail terkait hal-hal yang dibutuhkan untuk membuat perencanaan tersebut, mulai dari misalnya survei tanah, terus survei sosial ekonomi, terus survei pemanfaatan. Kalau misalnya di air itu ya, di saluran irigasi adalah survei pemanfaatan saluran irigasinya dan lain sebagainya. Ya. Tapi biasanya kalau di proyek pemerintahan itu waktu pelaksanaan pekerjaan itu lebih banyak menggunakan tahun tunggal, yaitu tahun tunggal itu 1 tahun anggaran. Ya, multi years itu biasanya kalau ada pekerjaan PKN itu ya, PKS, perjanjian kerjasama dengan swasta. Gitu. Terus informasi yang tentang proyek itu tersedia cukup lengkap. Ya, jadi ini yang menjadi keinginan dari konsultan. Keputusan yang cepat dari pemilik proyek berkenaan dengan pekerjaan yang ditanganinya. Ya, kecepatan dalam memberikan keputusan dari pemilik proyek ini akan sangat mempengaruhi dari tingkat kecepatan keterselesaiannya pekerjaan. Ya, misalnya tadi ya di awal saya menyebutkan misalnya ada perubahan terkait kedalaman pondasi. Nah, di sini kan kalau pemilik pekerjaan itu tidak mensetujui dengan adanya perubahan tersebut, otomatis kan pekerjaan itu juga tidak akan bisa langsung melanjut di tahap berikutnya. Ini sehingga di sini dibutuhkan yang namanya kecepatan dalam menentukan keputusan dari pemilik proyek. Terus yang terakhir adalah yang jelas pembayarannya itu cepat dan tepat waktu. Ya, di dalam pembayaran di sini untuk sebenarnya di dalam kontraknya itu bahwa apabila penyedia jasa
itu sudah mengajukan lengkap pengajuan terminnya itu, ya maksimal dibayarkan itu adalah 14 hari kalender. Jadi dua minggu setelah berkas terminnya itu lengkap diserahkan, ya diserahkan kepada pengguna jasa, maka maksimal 2 minggu itu harus cair. Apabila tidak apabila tidak cair itu sebenarnya pengguna jasa juga harus dikenai dengan sanksi. Ya, ini tadi saya menyebutkan konsultan itu dibagi menjadi dua, ada konsultan perencana dan konsultan pengawas. Tugas dari perencana atau konsultan perencana adalah membuat perencanaan bangunan secara lengkap, baik dari arsitektur, sipil, dan bidang lain yang melekat erat membentuk suatu sistem bangunan. Kalau di gedung itu ada arsitek, sipil, mekanikal, elektrikal ya. Jadi kalau di perencanaan yang kompleks atau pekerjaan konstruksi yang kompleks itu ada di gedung. Karena tidak hanya disiplin ilmu, tidak hanya membutuhkan satu disiplin ilmu saja. Di sini kita butuh ilmu arsitek, ya disiplin ilmu untuk arsitek, sipil itu untuk menghitung kekuatan strukturnya, terus mekanikal itu untuk plumbingnya, electrical itu digunakan untuk menentukan titik-titik atau pemasangan electrical yang sesuai dengan kebutuhan untuk bangunan tersebut. Terus konsultan pengawas ini adalah orang atau badan yang ditunjuk pengguna jasa untuk membantu dalam pengelolaan pelaksanaan pekerjaan. Artinya dia menjadi pihak ketiga dari pengguna jasa untuk ikut mengawasi, untuk membantu mengawasi pelaksanaan pekerjaan konstruksi tersebut. Hak dari konsultan perencana di sini mendapatkan imbalan dari pengguna jasa atas jasa konsultansi yang telah diberikan kepada pengguna jasa. Kewajibannya adalah membuat perencanaan secara lengkap, ya. Perencanaan konstruksi itu ada, jadi harus membuat gambar kerja, harus melampirkan hitungan struktur, harus membuat rencana kerja dan syarat-syarat atau spesifikasi teknis. Jadi bahan yang digunakan itu apa saja, mereknya apa, itu ya. Terus yang kedua adalah memberikan usulan serta pertimbangan kepada pengguna jasa dan pihak kontraktor tentang pelaksanaan pekerjaan. Metodenya dia bisa memberikan usulan-usulan atau pertimbangan terhadap kepada pengguna jasa ataupun kontraktor terkait dengan metode nanti yang akan digunakan. Terus memberikan jawaban dan penjelasan kepada kontraktor tentang hal yang kurang jelas dalam gambar rencana atau RKS atau spesifikasinya. Terus membuat gambar revisi bila terjadi perubahan perencanaan. Menghadiri rapat koordinasi pengelolaan proyek. Ini jadi konsultan perencana itu walaupun misalnya sudah selesai pekerjaan perencanaannya, masuk ke pekerjaan pelaksanaan konstruksinya, ya itu biasanya tetap dibebani yang namanya pengawasan berkala terhadap perencanaannya tersebut. Ya, jadi ada konsultan perencana tetap melakukan pengawasan, terhadap perencanaan yang dibuatnya. Kalau untuk konsultan pengawas, kewajibannya adalah haknya sama ya dengan konsultan perencana tadi. Kalau kewajibannya adalah menyelesaikan pelaksanaan pekerjaan dalam waktu yang telah ditetapkan. Ya, jangan sampai fungsinya konsultan pengawas itu adalah mengawasi tadi mutunya, mengawasi biayanya, dan mengawasi waktunya. Nih. Terus membimbing dan mengadakan pengawasan secara periodik dalam pelaksanaan pekerjaan. Melakukan perhitungan prestasi pekerjaan terhadap pekerjaan yang sudah dilaksanakan oleh kontraktor. Ya. Jadi dilihat apakah minggu ini kontraktor itu mengalami keterlambatan atau mengalami progres yang lebih cepat. Jadi ini yang menjadi tanggung jawab atau kewajiban konsultan pengawas dalam melakukan monitoring. Terus mengkoordinasi dan mengendalikan kegiatan konstruksi serta aliran informasi antara berbagai bidang agar pelaksanaan pekerjaan berjalan dengan lancar.
menghindari kesalahan yang mungkin terjadi sedini mungkin, serta menghindari pembengkakan biaya. Ya, jadi karena dia ditunjuk itu untuk tadi mengawasi 3 ya, mengawasi mutu, waktu, dan biaya. Mengatasi dan memecahkan persoalan yang timbul di lapangan agar dicapai hasil akhir sesuai kualitas, kuantitas, serta pelaksanaan yang telah ditetapkan. Menerima atau menolak material atau peralatan yang didatangkan oleh kontraktor apabila itu tidak sesuai dengan spesifikasi yang ada di dalam kontrak. Dan dia juga bisa menghentikan sementara pekerjaan konstruksi tersebut bila terjadi penyimpangan dari peraturan yang berlaku yang ada di dalam kontraknya. Terus menyusun laporan kemajuan pekerjaan. Ada laporan harian, mingguan, bulanan, dan laporan akhir nanti. Menyiapkan dan menghitung adanya kemungkinan pekerjaan tambah dan kurang. Nih. Ya, jadi di dalam laporan itu ya, di dalam yang merupakan kewajiban konsultan pengawas, salah satunya adalah membuat laporan. Laporan ini ada laporan harian, mingguan, dan bulanan. Di dalam laporan harian itu nanti lengkap, mulai dari peralatan yang digunakan oleh kontraktor itu apa saja, bahan yang datang pada hari itu apa saja, terus yang dipakai bahan pada hari itu, ya pada saat itu berapa, ya masuk berapa, terus yang dipakai berapa. Ini semuanya harus dibuat laporannya oleh konsultan pengawas. Terus bagaimana kondisi cuacanya, bagaimana berapa jumlah tenaga kerja yang disiapkan oleh kontraktor, ini menjadi tanggung jawab, laporannya menjadi tanggung jawab pengawas. Oke, kontraktor sendiri tugasnya adalah melaksanakan pekerjaan konstruksi, melaksanakan pekerjaan konstruksi untuk nanti dilaksanakan untuk mencapai tujuan yang diinginkan, ya seperti tadi. Jadi melaksanakan, dia yang menjadi aktor utamanya di sini, dia yang melaksanakan pekerjaan konstruksinya. Terus dia juga bertanggung jawab terhadap pekerjaan yang dikerjakan tersebut. Ya. Sehingga kontraktor pun juga mempunyai mempunyai keinginan ya, mempunyai tujuan bahwa dia bekerja itu juga ingin mendapatkan keuntungan. Ya, keuntungan yang relatif cukup besar itu didapatkan dari bagaimana cara dia menyiapkan metode, melakukan metode yang sesuai dengan pekerjaan tersebut. Ya, misalnya dia bisa mengefisiensikan jumlah tenaga kerja, ya, dia bisa mengefisiensikan waktu kerjanya. Nah, ini bisa menjadi keuntungan tambahan bagi kontraktor tersebut. Tidak ada keterlambatan, gambar dari konsultan perencana ini sangat-sangat berpengaruh terhadap kecepatan dari penyelesaian pekerjaan. Kemungkinan terjadinya perubahan desain sangat kecil, ini yang diharapkan dari kontraktor. Ya, seiring dengan perubahan desain itu, ya semakin banyak perubahan desain, otomatis juga akan semakin banyak waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut. Ya, terus kedatangan bahan dan peralatan ini dia menginginkan tepat waktu ya. Jadi ini sangat mempengaruhi juga dalam penyelesaian pekerjaan. Tidak ada keluhan dari masyarakat sekitar dari lokasi pembangunan tersebut. Bebas untuk memilih metode pelaksanaan yang akan diterapkan. Izin-izin pelaksanaan pembangunan terbit dengan cepat. Ya. Terus penyediaan pelayanan yang cepat dan tepat waktu, proses pembayaran yang cepat dan tepat. Ini yang diinginkan oleh kontraktor di dalam menyelesaikan atau di dalam dia nanti mengerjakan pekerjaan konstruksi. Ya, tadi kontraktor itu pasti di belakangnya ada pendukung. Ya, pendukung itu ada tenaga kerja intinya mereka. Ya, ada set manager, ada set engineer, ada pelaksana, ada logistik, ada kepala tukang, ada mandor, ada pekerja, ya, ada tukang,
Itu ada petugas K3 sekarang itu kan yang disyaratkan utama. Jadi setiap proyek itu ada yang namanya petugas K3. Dan apalagi sekarang untuk yang proyek skala kecil, ya, proyek skala kecil yang nilainya di bawah 15 miliar itu hanya butuh 2 tenaga ahli, yaitu pelaksana dan petugas K3. Ini. Jadi sekarang itu untuk proses pelelangan, ya, persyaratan pelelangan itu sangat disederhanakan, ya, dibandingkan dengan peraturan sebelumnya. Nah, di sini apa yang diharapkan atau yang diinginkan oleh supplier, gitu ya. Yang diinginkan oleh supplier untuk mempercepat pekerjaan, ya, itu adalah persyaratan tentang mutu atau bahan yang digunakan, ya, mutu bahan dan peralatan yang digunakan itu jelas, spesifik, ya, di dalam kontraknya. Dan cukup waktu untuk melakukan pengiriman bahan yang telah dipesankan. Jadi misalnya bahan itu dipakai untuk minggu depan. Jadi minggu ini, ya, 1 minggu bahan itu sebenarnya mau dipakai untuk 1 minggu kemudian atau 7 hari kemudian. Itu sudah dipesankan 1 minggu sebelumnya. Nah, ini kan nanti juga untuk jadwal pemberangkatan atau pengiriman bahan itu kan jadi mudah atau teratur untuk di dalam proses pengirimannya. Keuntungan yang dia supplier pun juga menginginkan bahwa keuntungan yang dia dapat itu juga relatif cukup besar. Meminimalkan pemakaian bahan atau alat yang tidak lazim, ya, yang jarang digunakan di dalam proyek konstruksi misalnya. Terus toleransi kebutuhan mutu yang cukup layak. Ini yang diinginkan, ya. Tapi biasanya kalau untuk mutu itu di dalam spesifikasinya sudah menjadi patokan yang harus menggunakan mutu sesuai yang ada di dalam kontrak. Biasanya tidak ada misalnya tidak ada kompromi, ya. Jadi harus menggunakan bahan sesuai dengan apa spesifikasi apa yang dicantumkan di dalam spesifikasinya di dalam kontraknya. Nih. Terus pihak lainnya ada tenaga kerja di sini. Tenaga kerja itu menginginkan untuk menyelesaikan untuk mempermudah pekerjaan, untuk segera agar pekerjaan itu cepat selesai, maka gambar kerja yang dibutuhkan, ya. Jadi di dalam proyek konstruksi itu gambar itu ada beberapa macam. Ada gambar desain, ada gambar kerja, dan ada gambar as-built drawing. Gambar desain itu diciptakan oleh konsultan perencana, ya, sebelum proses pelelangan. Terus gambar kerja itu nanti dibuat oleh kontraktor, ya, dibuat kontraktor untuk dia sebagai pedoman melaksanakan pekerjaan. Kemudian apabila pekerjaan itu sudah selesai, nanti kontraktor harus membuat yang namanya as-built drawing. Ya. Terus dia juga menginginkan kemungkinan terjadi perubahan desain, ya, itu juga minim, gitu. Sehingga tidak ada tunggu menunggu untuk persetujuan misalnya perubahan desain. Kedatangan dan peralatan yang tepat waktu, tidak ada keluhan dari masyarakat sekitar lokasi pembangunan, instruksi yang jelas tentang metode pelaksanaan yang diterapkan. Ini. Terus pelayanan yang tepat waktu. Terus keinginan masyarakat terhadap misalnya apabila ada pekerjaan konstruksi itu apa? Yang pertama adalah tidak ada gangguan dan kecelakaan dalam masa pelaksanaan konstruksi. Gangguan misalnya banyak sekali, ya, gangguan yang timbul itu di dalam proyek konstruksi, misalnya adalah gangguan bising, ya, gangguan suara, gangguan udara, debu-debu yang terjadi akibat pekerjaan konstruksi karena lalu lalang kendaraan. Terus tidak ada dampak lingkungan yang negatif selama sesudah pelaksanaan konstruksi. Dengan adanya proyek, kesejahteraan sosial masyarakat sekitarnya menjadi lebih baik. Ini ini yang diinginkan oleh masyarakat. Terus hasil dari proyek tersebut dapat ikut dinikmati oleh masyarakat dengan harga yang layak dan mutu yang baik.
Terus pihak lainnya ada institusi keuangan. Ini dia menginginkan bahwa memberikan pinjaman yang aman ya kepada misalnya tadi pemilik konstruksi atau pengguna jasa. Penggunaan uang pinjaman sesuai dengan jadwal pelaksanaan proyek. Jadi misalnya kalau kita KPR itulah, misalnya seperti KPR itu. Ya, itu kan di dalam KPR kan nanti pekerjaan itu mau diselesaikan berapa bulan itu kan nanti dimonitor oleh pihak bank. Memberikan cukup keuntungan untuk menutup pelayanan pinjaman. Terus untuk yang selanjutnya adalah pihak selanjutnya adalah lembaga pelayanan. Ini sesuai dengan dia menginginkan sesuai dengan hukum permintaan dan penawaran, maka jadwal waktu penyelesaian proyek harus tepat dengan permintaan konsumen. Terus gangguan yang terjadi selama proyek berlangsung itu sangat kecil. Ini untuk badan pemerintah, ya badan pemerintah ini juga biasanya dia menginginkan bahwa pemanfaatan hasil pembangunan itu sesuai dengan tujuan awal proyek konstruksi tersebut dilaksanakan. Kalau untuk proyek pemerintahan itu biasanya untuk lebih banyak keuntungannya itu adalah dari segi kemanfaatan untuk masyarakat. Terus pelaksanaan pembangunan sesuai dengan kebijaksanaan dan peraturan yang berlaku secara keseluruhan. Terus lembaga-lembaga internal, kalau di pemerintahan itu lembaga-lembaga internalnya itu atau orang-orang internalnya atau pihak-pihak internal yang ada di dalam yang ikut andil di dalam proyek konstruksi itu ada namanya PPK, ada KPA, ada P3K itu ya. Ya, KPA itu adalah kuasa pengguna anggaran, PPK adalah pejabat pembuat komitmen, P3K itu adalah panitia peneliti dan penerima kontrak itu ya. Terus ada namanya direksi pekerjaan, dia yang ikut mengawasi proses pelaksanaan pekerjaan konstruksi tersebut. Terus waktu yang cukup untuk mengumpulkan informasi tentang proyek tersebut. Karena dia ikut di dalam mulai dari perencanaan sampai dengan selesainya pekerjaan. Kemudian pelaksanaan proyek tidak mengubah prosedur operasinya. Nah, ini adalah pihak-pihak yang terlibat dan di posisi mana dia terlibat di dalam tahapan proyek. Yang pertama adalah pemilik. Fungsinya adalah dia memberi pendanaan, membiayai proyek konstruksi tersebut dan juga mengambil keputusan. Dia ikut terlibat penuh mulai dari studi ya. Studi itu adalah ada studi kelayakan ya. Sebelum masuk ke desain itu ada yang namanya studi kelayakan. Apakah ide atau apakah rencana proyek tersebut itu layak untuk dikerjakan atau tidak. Ya. Ini mulai dari studi, desain, pelelangan sampai dengan pelaksanaan. Terus di sini ada konsultan. Ya, konsultan ada konsultan perencana, supervisi, dan manajemen konstruksi. Itu mulai dari kalau konsultan itu mulai dari studi ya, karena studi itu juga butuh konsultan ya, konsultan studi kelayakan, terus desain, terus pelelangan ya. Pelelangan ini kenapa ada kemungkinan terlibat dan kemungkinan tidak terlibat. Biasanya pelelangan ya, orang itu bisa konsultan perencana itu bisa ikut atau tidak di dalam pelelangan. Ya, bisa saja langsung dengan cara penunjukan langsung ya. Di dalam Perpres di mana nilai di bawah 100 juta bisa langsung dilakukan untuk konsultan perencana itu bisa langsung dilaksanakan penunjukan langsung. Begitu pula untuk kontraktor, nilai di bawah 200 juta itu bisa dilakukan dengan cara penunjukan langsung. Ini. Jadi kontraktor itu bisa ada kemungkinan tidak terlibat ya. Atau ada kemungkinan dia terlibat. Institusi keuangan juga ya terlibat penuhnya ada di pelaksanaan. Terus masyarakat juga kemungkinan terlibat di sini pada saat studi dan desain ya biasanya diperlukan untuk informasi-informasi terkait
nanti kebutuhan desainnya. Gitu. Ya. Terus lembaga pelayanan, jadi dia juga di pelaksanaan, badan pemerintahan, tenaga kerja itu juga sepenuhnya ada terlibat penuh di pelaksanaan. Kalau untuk lembaga internal itu dia hanya kemungkinan terlibat, bisa menggunakan lembaga internal ya, ataupun tidak. Ya, ini untuk materi kita di kesempatan kali ini, semoga bermanfaat. Dan apabila ada pertanyaan nanti bisa menghubungi langsung ke saya di line WA, di line grupnya, di WA grupnya ya, kita sudah punya WA grup. Dan sebelumnya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.